Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan proses pembelajaran untuk KMB 1, kajian penyakit tropis. Untuk kajian yang kedua ini kita akan membahas tentang dengue hemorrhagic fever atau DHF atau demam berdarah. DHF atau demam berdarah adalah suatu penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue yang termasuk golongan arthropod virus grup B yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Biasanya terjadi the secondary infection. Jadi DHF terjadi jika seseorang telah mendapat infeksi virus pertama, kemudian mendapat infeksi berulang dengan tipe virus berlainan dalam jangka waktu yang berbeda. Angka kejadian di Indonesia semakin lama semakin meningkat, berkaitan dengan pola kebersihan masyarakat yang dapat menyebabkan berkembangbiaknya nyamuk Aedes aegypti, sehingga angka kejadian semakin lama semakin meningkat. Kemudian tanda utama pada pasien DHF adalah demam disertai adanya perdarahan. Penyebabnya adalah virus dengue, kemudian penularannya adalah gigitan nyamuk Aedes aegypti yang hidup di dalam dan di sekitar rumah. Ini patofisiologi pasien dengan DHF. Kenapa tadi terjadi proses perdarahan? Jadi gejala yang umum pada pasien dengan DBD adalah demam, kemudian perdarahan. Itu demam disertai dengan anoreksia dan muntah, kemudian perdarahan, kemudian hepatomegali atau pembesaran hati, kemudian trombositopenia adalah penurunan jumlah trombosit. Trombosit adalah bagian dari komponen darah, yaitu untuk pembeku darah. Dari penurunan trombositopeni, kita ketahui nilai normal trombosit adalah 150.000 sampai 250.000 lebih, sehingga kalau dia mengalami proses dikurang 100.000 trombosit, itu akan menyebabkan permeabilitas kapiler akan meningkat, sehingga terjadi yang namanya hemokonsentrasi. Jadi komponen trombosit yang menurun itu menyebabkan permeabilitas kapiler meningkat, sehingga di dalamnya juga terjadi hipoproteinemia atau penurunan jumlah protein dalam darah. Kemudian pasien juga bisa mengalami yang namanya efosi pleura atau penumpukan cairan pada pleura, dan juga bisa terjadi asites. Dari proses permeabilitas kapiler meningkat, kemudian trombosit menurun, itu mengakibatkan jumlah dinding pembuluh darah itu akan mengalami pelebaran, sehingga isi dari pembuluh darah itu bisa keluar yang disebabkan karena trombosit yang menurun. Sehingga dari proses ini terjadi yang namanya proses perdarahan. Sehingga yang terjadi adalah pasien bisa mengalami dehidrasi, kehilangan plasma yang banyak, kemudian pasien mengalami hipovolemi, kemudian bisa terjadi shock atau shock hipovolemia. Dan juga bisa terjadi perdarahan gastrointestinal, kemudian anoksia, asidosis, dan juga bisa menyebabkan kematian. Derajat DHF. Ada 4 derajat DHF, yaitu derajat ringan, demam mendadak 2-7 hari dengan gejala klinis lain dan manifestasi perdarahan jaringan, kemudian tes tonic wet positif. Derajat sedang lebih berat dari golongan 1, gejala perdarahan kulit, manifestasi perdarahan lain, perdarahan gusi, epitaksis atau mimisan, kemudian hematemesis, muntah darah, kemudian juga melena atau BAB darah.
Derajat berat, pasien mengalami renjatan atau shock dengan gejala kegagalan sirkulasi, nadi cepat dan lemah, tekanan darah menurun, gelisah, kulit dingin. 4. Derajat yang sangat berat. Gejala tersebut di atas ditambah dengan shock yang dapat dengan tekanan darah tidak teratur, nadi tidak teraba. Jadi ini gejala DAF dari gejala ringan sampai gejala yang sangat berat. Jadi yang perdarahan jaringan, kemudian tes tourniquet positif sampai gejala derajat berat yaitu pasien mengalami shock. Cara penularan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini mendapatkan virus dengue sewaktu menggigit dan menghisap darah orang yang sakit DHF atau tidak sakit DHF tapi dalam darah mengandung virus dengue. Virus dengue yang dihisap akan berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk tersebut ke kelenjar air. Bila nyamuk tersebut menggigit orang lain, virus akan dipindahkan bersama dengan air liur nyamuk. Bila orang yang tertular itu tidak mempunyai kekebalan, umumnya anak-anak, virus itu akan menyerang trombosit atau sel pembeku darah dan merusak dinding pembuluh darah kecil atau kapiler. Terjadi perdarahan, kemudian kekurangan cairan yang ada di dalam pembuluh darah. Bila orang punya zat anti kekebalan, virus tidak berdaya, orang tidak sakit. Jadi virus pada intinya adalah dapat menyerang terhadap orang yang dengan kekebalan tubuh yang menurun, sehingga DHF itu sering terjadi pada anak-anak karena pada anak-anak belum mempunyai kekebalan tubuh yang kuat seperti orang dewasa. Seperti di awal tadi, virus ini adalah menyerang trombosit atau sel pembeku darah, sehingga kalau trombosit turun akan sangat berisiko terjadi perdarahan. Kemudian manifestasi klinis, demam mendadak serta gejala klinis yang tidak spesifik, anoreksia, tidak nafsu makan, nyeri punggung, nyeri perut karena pembesaran hati, nyeri sendi, nyeri kepala, demam terjadi 2-7 hari. Manifestasi perdarahan muncul pada hari kedua dan ketiga dengan dilihat dari uji tourniquet positif, PTG atau kemerahan, kemudian bintik-bintik merah, kemudian epitaksis mimisan, kemudian berdarah gusi, kemudian hematemesis melena. Uji tourniquet, apa itu uji tourniquet? Jadi uji tourniquet itu menggunakan manset tensimeter, mansetnya ya. Manset dipasang seperti kita mau lakukan pengukuran tekanan darah, kemudian kita isi manset tadi, kita pompa sampai tekanan darah sistolnya kita dapat, kemudian kita turunkan sampai tekanan diastolnya kita dapat. Seandainya kita didapatkan tekanan darah 120/80, maka sistol dan diastol kita jumlahkan. Jadi 120 ditambah 80 berarti nilainya 200. Kemudian kita bagi 2, jadi nilainya kita bagi 2 adalah 100. Kemudian tadi manset kita pompa lagi sampai dengan 100, kemudian kita hentikan. Kemudian kita observasi. Kita observasi di sekitar manset, di bawah manset, bilang pergelangan tangan dan sekitarnya, kita lihat, kita observasi kurang lebih 5-15 menit. Jika terdapat PTG, bintik-bintik merah pada bagian yang di bawah tourniquet, maka pasien tersebut adalah uji tourniquetnya positif. PTG menunjukkan adanya proses perdarahan di sekitarnya. Kemudian hepatomegali, kemudian trombositopeni atau nilai trombosit yang turun kurang dari 100.000 per milimeter kubik. Kemudian kenaikan nilai hematokrit 20%, manifestasi lain nyeri epigastrium, muntah, kemudian shock atau singkat dari Dengue shock syndrome. Jadi kalau pasien dengan shock, pasien DHF dengan shock, nadi
lemah dan cepat, tekan darah turun, kemudian kulit teraba dingin, lembab, ujung hidung, jari tangan dan kaki, gelisah, kesadaran menurun. Sianosis sekitar mulut dan oliguri sampai anuri. Kenapa oliguri, anuri? Oliguri itu adalah urin yang kurang dari 400 cc per hari, kemudian sampai anuri. Anuri adalah jumlah urin yang tidak ada atau urinnya 0. Ini disebabkan karena proses perdarahan yang hebat, kemudian karena shock, sehingga proses evaluasi yang harus kita lakukan adalah di jumlah urin. Kemudian komplikasi yang terjadi adalah ensefalopati, itu adalah peradangan pada otak, demam tinggi, gangguan sadar serta tanda kejang, disorientasi, prognosa buruk, kemudian terjadi shock. Kemudian pencegahan DHF secara kimia bisa di fogging, pengasapan, kemudian bisa dilakukan juga dengan obat nyamuk, kemudian abatisasi, kemudian juga secara mekanik, secara kimia ini secara mekanik adalah PSN, DHF, gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, mengubur, plus bersihkan vas bunga, wadah minum burung yang air tersebut tidak boleh berada atau mengendap terus-menerus, sehingga senantiasa kita lakukan proses menguras atau membersihkan. Kemudian secara biologis, predator, air kolam diisi dengan pemakan jentik, memelihara ikan, insektisida hayati, kemudian menerapkan tanaman pengusir nyamuk seperti geranium, serai, lavender. Asuhan keperawatan pasien dengan DHF, ini pengkajiannya dari lewat penyakit, pemeriksaan fisik, sampai dengan faktor psikososial dan perkembangan, kemudian tingkat pengetahuan klien dan keluarga. Lingkup masalah atau diagnosa yang mungkin muncul, gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi, rasanya nyeri, aktivitas, self-care, dan potensial terjadi shock. Jika terjadi shock, ini yang paling sering, yaitu pasien dengan DHF adalah yang harus kita perhatikan adalah cairan. Jika shock terjadi, gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen, keseimbangan cairan dan elektrolit. Gangguan keseimbangan cairan elektrolit adalah diagnosa yang utama yang harus kita angkat pada pasien dengan DHF. Tujuannya, gangguan keseimbangan dapat diatasi. Tadi dilihat, selalu kita tetapkan kriteria evaluasi bahwa pasien dengan DHF, trombositnya kita evaluasi harus meningkat. Normalnya 200.000 sampai 300.000, sehingga ada proses kenaikan trombosit itu menjadi bagian dari proses perbaikan dari penyakit DHF. Dan kita lihat juga tekanan TTV-nya, tanda-tanda vital, dan produksi urin, yaitu 30 sampai 50 cc per jam. Intervensi keperawatan pada pasien dengan DHF, kita lihat pasien tanpa perdarahan atau tanpa shock mengganti cairan, indikasi pemasangan infus, observasi tanda perdarahan, pemeriksaan lab, kalau dia demam kompres dengan air hangat. Kemudian pada pasien shock berikan infus, memberikan oksigen, observasi tanda-tanda vital per 15 menit. Jika shock belum teratasi, maka rawat di ruang ICU. Pengendalian lingkungan sangat penting untuk proses pencegahan dan pemberantasan penyakit DHF. Sehingga dengan adanya proses pengendalian lingkungan ini, dengan promosi kesehatan, dengan selalu mengingatkan masyarakat untuk kebersihan lingkungan, itu dapat mencegah terjadinya proses atau meningkatnya penyakit DBD atau DHF. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pasien dengan DHF, kajian penyakit tropis. Kita cukupkan sekian. Saya kira wassalamualaikum.